Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam praktikum sistem operasi. Sistem operasi ini kita sudah masuk pertemuan 5, di mana pertemuan 5 ini kita akan mempelajari tentang peramban berkas di Linux Ubuntu. Peramban berkas atau file browser adalah sebuah perangkat lunak yang menyediakan antarmuka untuk bekerja dengan sistem berkas. Perangkat lunak ini sangat berguna untuk mempercepat interaksi dengan berkas. Selanjutnya ada konsep manajemen berkas pada Linux. Yang pertama itu ada bin. Bin ini fungsinya untuk menyimpan binary atau program yang sangat penting untuk sistem. Yang kedua itu ada boot. Boot ini fungsinya menyimpan data-data yang diperlukan untuk melakukan booting sistem. Yang ketiga ada CD-ROM. CD-ROM merupakan titik kait atau mount point jika Anda memasukkan CD atau DVD-ROM. Terus yang keempat ada dev. Dev ini fungsinya untuk menyediakan informasi yang bertautan dengan piranti keras yang terpasang dengan sistem. Yang kelima ada etc. etc ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi sistem berbentuk file text. Yang keenam ada home. Home ini fungsinya untuk menyimpan data-data yang dimiliki oleh pengguna non-administratif. Yang ketujuh ada lib. Lib ini fungsinya untuk menyimpan pustaka sistem yang sangat penting. Yang kedelapan ada media. Media itu fungsinya sebagai tempat untuk melakukan mounting suatu penyimpanan data. Yang kesembilan ada OPT. OPT ini adalah tempat untuk menyimpan berkas-berkas bebas. Yang ke-10 ada temp. Temp ini berfungsi untuk menyimpan berkas-berkas yang bersifat sementara. Yang ke-11 ada USR. USR ini berfungsi untuk menyimpan berkas-berkas piranti lunak yang terpasang di sistem. Yang ke-12 ada var. Var ini fungsinya untuk menyimpan berkas-berkas yang selalu berubah atau variabel seperti catatan sistem, email pengguna, dan sebagainya. Selanjutnya ada perintah dasar Linux. Nah, di perintah dasar Linux ini nanti akan kita implementasikan dalam terminal yang ada di sistem operasi Linux. Nah, yang pertama itu ada perintah cd. Nah, perintah ini digunakan untuk masuk ke direktori yang kita inginkan. Yang kedua itu ada perintah ls. ls ini nanti digunakan untuk melihat isi direktori. Yang ketiga ada mkdir. Mkdir ini nanti digunakan untuk membuat folder pada direktori kerja pada saat itu. Terus ada nano. Nano itu berfungsinya untuk membuat file, perintah untuk membuat file. Terus yang kelima itu ada cp. cp itu fungsinya untuk menyalin file atau folder. Terus selanjutnya ada rm. rm ini nanti perintahnya untuk menghapus file, bisa juga untuk menghapus folder pada direktori tertentu. Terus selanjutnya ada rm-r. rm-r ini nanti fungsinya untuk menghapus direktori. Terus selanjutnya ada history. History ini melihat riwayat perintah yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Terus ada pwd. pwd ini nanti digunakan untuk melihat direktori kerja yang pada saat itu aktif. Terus selanjutnya ada sudoku. Sudoku itu nanti digunakan untuk masuk ke root. Terus ada add user. Add user ini untuk membuat user baru. Terus ada ls-minlah. Nah, ls-minlah ini fungsinya nanti untuk melihat user yang ada di Ubuntu-nya. Terus selanjutnya ada userdel -r, fungsinya untuk menghapus user. Selanjutnya ada hak akses. Hak akses ini ada hak akses pada file sama hak akses pada directory. Yang pertama itu ada read. Nah, di hak akses pada file ini, read ini, si filenya itu bisa dibuka dan dibaca. Terus ada write. Nah, di write ini si filenya bisa dimodifikasi, bisa ditambah, bisa diubah, bisa dihapus, terus bisa mengubah nama file. Terus yang ketiga ada execute. Execute ini file ini bisa dijalankan sebagai program mengakses file dalam directory. Terus selanjutnya ada hak akses pada directory. Pertama itu sama ya, ada read. Read itu izin untuk membaca daftar file dalam directory. Terus ada write. Write itu izin untuk mengubah atau membuat file dalam directory. Terus ada execute, izin untuk mengakses file dalam directory. Terus misalnya kayak perintah cd ya. Selanjutnya di dalam folder atau file Linux itu pengguna dibagi menjadi 3. Pertama itu ada user atau owner atau pemilik. Terus yang kedua itu ada group user. Terus yang ketiga itu ada order. Order ini dia bukan termasuk
user atau bukan juga termasuk dari grup. Nah, dalam hak akses ini, jenis pengguna dan izin hak akses itu ditandai oleh huruf. Pertama itu nih, kita lihat di jenis pengguna. Di jenis pengguna ini, user itu ditandai oleh huruf U, terus grup itu ditandai huruf G, terus order itu ditandai huruf O, terus semua user itu ditandai huruf A. Nah, untuk izin hak akses, read itu ditandai oleh huruf R, write itu ditandai oleh huruf W, dan execute itu ditandai oleh X. Nah, untuk cara penggunaannya, kita bisa menggunakan, pertama itu kita bisa menggunakan si huruf tadi yang RWX itu. Terus yang kedua itu kita bisa menggunakan numerik. Nah, si numerik ini di sini ada read, write, execute, dan tidak ada izin. Nah, dalam read ini kita bisa menggunakan numerik dengan angka 4. Terus kalau misalkan write itu kita bisa menggunakan angka 2, dan execute itu angka 1, lalu tidak ada izin itu angka 0. Oke, selanjutnya ada perintah untuk membuat izin hak akses. Nah, perintah ini adalah chmod. Di sini jadi formatnya adalah chmod, jenis pengguna, terus diikuti oleh izin hak akses, 3 izin ya, 3 izin tadi yang user, group, order, terus diikuti oleh nama folder atau file. Contohnya seperti ini, chmod o-r labcom atau chmod 777 labcom. Nah, contoh di sini ada studi kasus. Hak akses file bernama labcom adalah pertama user bisa read, write, sama execute. Terus yang kedua, group bisa read dan execute. Yang ketiga, order bisa read dan execute. Terus kita mau mengimplementasikannya dalam perintah chmod ditambah dengan numerik. Kita lihat di sini numeriknya pertama itu nilai 4 adalah untuk read atau R. Nilai 2 adalah untuk write atau W. Terus nilai 1 itu untuk execute atau X. Yang nilai 0 itu digunakan untuk tidak ada izin. Di sini kita lihat read, write, dan execute. Artinya hak akses untuk user ini adalah kita masukkan saja. Tadi read itu bernilai 4, berarti 4 di sini. Terus write itu bernilai 2, berarti 2 di sini. Terus execute ini bernilai 1, berarti 1 di sini. Tinggal kita jumlahkan. Maka untuk dimasukkan ke dalam implementasi perintah itu, di sini user ini dijumlahkan jadi 7. Berarti yang angka pertama itu adalah untuk user, 7. Terus grup ini dia hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Berarti kita masukkan read itu nilainya 4, eksekusi ini nilainya 1, maka berjumlah 5. Seperti itu. Terus di sini sudah 5 seperti ini, berarti kita langsung masukkan saja ke si perintahnya 5, berarti 7 ini untuk user, 5 ini untuk grup. Terus selanjutnya ada order. Order ini dia bisa read dan execute. Tinggal kita masukkan, read itu bernilai 4 dan execute itu bernilai 1, tinggal dijumlahkan, hasilnya 5. Nah, yang 5 ini kita masukin ke numerik yang terakhir. Berarti membacanya adalah chmod 7 untuk user, hak akses untuk user, 5 hak akses untuk grup, dan 5 itu adalah hak akses untuk order. Lalu dilanjutkan dengan labcom, si nama filenya. Seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke Linux-nya. Untuk konfigurasi peramban berkas di Linux itu ada 2 cara. Pertama, kita langsung ke file explorer-nya untuk konfigurasi di situ. Dan yang kedua itu kita masuk melalui terminal. Nah, untuk yang konfigurasi melalui file explorer tidak saya bahas karena untuk perintahnya itu sudah sama seperti yang ada di Windows. Seperti itu. Seperti kayak misalkan kita untuk membuat folder atau mengcopy atau merename folder itu sama perintahnya. Nah, yang difokuskan di sini adalah konfigurasi melalui terminalnya. Nah, untuk masuk ke terminal, kita tinggal klik kanan. Di sini ada Open in Terminal. Oke, setelah itu di sini sedikit menjelaskan tentang perintah dasarnya.
saya ingin masuk ke dalam directory. Nah, untuk masuk ke dalam directory kita bisa mengetikkan cd itu. Nah, setelah itu saya ingin melihat di dalam si directory ini ada folder apa aja. Nah, kalau misalkan kita mau melihatnya, kita tinggal mengetikkan ls. Nah, berarti di dalam directory ini ada folder desktop, dokumen, download, music, picture, public, template, dan videos. Terus selanjutnya saya ingin membuat folder. Nah, untuk membuat folder kita tinggal mengetikkan mkdir diikuti oleh nama folder yang ingin kita buat. Misalkan saya ingin membuat folder labcom. Oke, nah untuk mengecek kira-kira si foldernya udah ada apa belum, kita tinggal ketikkan ls lagi. Nah, ternyata sudah ada ya file folder labcom-nya. Nah, setelah itu saya ingin membuat file di folder labcom. Jadi untuk masuk ke dalam folder labcom-nya, kita tinggal mengetikkan cd labcom. Nah, kita sudah ada di folder labcom. Setelah itu saya ingin membuat file baru. Nah, untuk membuat file baru, kita tinggal mengetikkan nano. Nah, di nano ini silakan mau tulis apa aja bebas. Misalkan saya mau mengetikkan seperti ini. Setelah saya mengetikkan, saya ingin tentunya ingin menyimpan. Kalau untuk menyimpan, setelah diketikkan kita klik ctrl dengan X. Lalu di sini ada pertanyaan save modifier buffer. Kalau misalkan nge-save berarti kita klik Y, kalau tidak berarti klik N. Nah, di sini ada file name to write. Berarti namanya saya tulis namanya adalah namaku.txt. Setelah itu tinggal di enter. Nah, di sini saya mau ngecek lagi nih, kira-kira filenya sudah ada apa belum. Nah, kita tinggal mengetikkan ls. Oh, ternyata si file namaku ini sudah ada. Nah, selanjutnya saya ingin mengcopy si namaku ini ke misalkan folder downloads misalkan. Caranya tinggal mengetikkan cp si nama filenya. Berarti nama filenya kan namaku txt. Lalu slash, sebelumnya titik-titik dulu, titik-titik, lalu slash, baru pilih tadi download. Nah, berarti ini sudah ada di download. Cara ceknya kita lihat aja nih, misalkan di filenya, di download ini ya namaku ini sudah ada. Oke, kita kembali. Lalu misalkan kita mau mengkopikan si namaku.txt tadi itu di folder yang sama tapi hanya berbeda nama misalkan. Jadi kita tuliskan cp namaku.txt, nama barunya misalkan nama saya .txt, lalu tinggal di enter kayak gitu. Terus kita cek lagi misalkan ls. Nah, si nama saya tadi sudah ada ya, berarti berhasil. Lalu saya ingin menghapus si nama saya .txt ini, menghapus si filenya. Nah, untuk menghapus file kita tinggal ketikkan perintah rm, lalu tuliskan nama file yang ingin dihapus, misalkan nama saya .txt. Nah, setelah itu kita cek lagi kira-kira masih ada apa enggak, kita ketikkan ls lagi. Nah, berarti sudah tidak ada. Lalu di sini saya misalkan mau ngehapus folder.
Nah, untuk menghapus folder, kita tadi ke CD dulu ya, kita keluar dulu. Nah, tadi kalau misalkan kita keluar, nah di sini kan si folder-foldernya tuh, ini folder-foldernya. Misalkan saya mau menghapus si folder Labcom misalkan. Berarti kita tinggal mengetikkan rm -r Labcom. Nah, rm-r ini fungsinya untuk menghapus si folder. Kita cek kira-kira masih ada apa enggak. Kita klikkan ls, ketikkan ls. Oke, berarti si folder Labcom ini sudah tidak ada ya. Terus kita next, itu saya ingin melihat history atau riwayat perintah-perintah apa saja yang sudah saya ketikkan. Nah, untuk mengaksesnya kita tulis perintah history. Nah, ternyata ini perintah-perintah saya yang tadi saya ketikkan seperti ini. Terus saya ingin melihat direktori yang saat ini sedang aktif. Tinggal kita mengetikkan pwd. Nah, berarti direktori yang sedang aktif sekarang ini, saya sedang ada di direktori home/Sarah. Seperti itu. Oke, di sini saya ingin masuk ke rootnya. Untuk masuk ke root, kita tinggal mengetikkan sudo su. Oke, ini saya sudah masuk ke si rootnya. Terus saya ingin menambahkan user baru. Tinggal mengetikkan add user. Nama yang barunya, misalkan Labcom. Tinggal di enter. Buat passwordnya. Lalu ini full name-nya. Di sini diminta data-data. Kalau misalkan tidak mau mengisi, silahkan klik enter saja. Terus lalu ada pertanyaan apakah ini benar apa tidak. Kalau misalkan benar, klik Y. Nah, terus saya ingin melihat user yang ada di dalam Ubuntu-nya. Tinggal klik ls, tinggal ketikkan ls -home. Nah, ternyata ini user-user yang ada di Ubuntu-nya gitu. Terus, misalkan saya mau menghapus si user tadi, si username tadi yang baru saya bikin, misalkan. Tinggal kita klikkan userdel -r Labcom. Nah, terus kita cek lagi. Ceknya dengan ls -home/. Nah, berarti ini tadi yang karena Labcomnya sudah dihapus, berarti tidak ada ya, Labcomnya sudah hilang. Lalu misalkan kita mau kembali lagi ke yang tadi, kita mau keluar dari si rootnya, tinggal klik CTRL dan D. Tuh. Terus di sini saya ingin membuat hak akses. Sebelumnya saya bikin folder dulu misalkan ya. Foldernya itu kita membuat folder Labcom. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini sudah ada Labcom. Lalu saya ingin memberi hak akses kepada si Labcom ini. Sebelumnya kita cek dulu nih, kira-kira si Labcom ini udah ada hak akses apa aja. Kita ceknya dengan ls -lah. Kita lihat, nah si Labcom ini hak aksesnya berarti rwx r-x. Oke. Nah, setelah dicek, saya ingin memberikan hak akses untuk si ownernya, dia bisa membaca, menulis, dan mengeksekut. Sedangkan
untuk grup dia hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Lalu untuk ordernya saya ingin ordernya ini hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Nah, caranya kita ketikkan chmod. Nah, chmod ini fungsinya untuk tadi ya, perintah untuk memberikan hak akses. Nah, tadi kan saya sebelumnya udah dijelaskan kalau misalkan untuk chmod ini kita bisa menggunakan numerik. Nah, untuk numeriknya itu untuk hak akses read ini itu bernilai 4. Lalu hak akses write itu bernilai 2, execute itu bernilai 1, dan tidak diberikan akses itu bernilai 0. Terus di situ kan tadi saya sudah menjelaskan kalau misalkan untuk si owner ini saya ingin bisa dia itu read, write, sama execute. Maka kita jumlahkan kan, tadi saya udah jelaskan si 4, si read, si write, si execute berarti 4 tambah 2 tambah 1 berarti 7. Nah, setelah itu di chmod ini, setelah chmod kita berikan number atau numerik 7. Nah, 7 ini untuk memberikan hak akses kepada si owner. Nih, si numbering yang pertama ini, si numerik yang pertama itu untuk owner. Untuk yang kedua, numerik yang kedua itu untuk grup. Nah, untuk grup itu tadi saya ingin dia hanya bisa membaca dan memberikan dan eksekusi. Berarti 4 ditambah 1 berarti 5. Kita ketikkan 5. Terus untuk yang order saya hanya mengizinkan dia untuk membaca dan mengeksekusi. Berarti 4 ditambah 1 sama ya. Berarti untuk yang numerik ketiga itu untuk order berarti 5. Lalu setelah itu kita ketikkan nih si folder mana yang ingin kita berikan hak akses. Tadi kan saya ingin labcom ya, berarti chmod 755 labcom. Oke. Setelah itu kita cek lagi, misalkan ls min lah. Nah, berubah ya, berubah ini dia jadi drw xr min x. Kita lihat yang di atas tadi si labcom ini drwx rwxr min x. Nah, cara bacanya kalau misalkan di terminal ini kita kan tidak diperlihatkan nih si 755-nya, tapi kita diperlihatkan si bagian abjadnya. Nih di labcom ini, D ini adalah direktori. Direktori kan tadi labcom itu adalah sebuah direktori ya, sebuah folder. Nah, berarti depannya itu D, direktori. Lalu yang 3 huruf pertama ini adalah hak akses untuk si owner. Si owner tadi itu saya meminta untuk dia itu bisa nge-read, bisa write, dan bisa execute. Nah, R itu untuk read, W itu untuk write, X itu untuk execute. Terus yang tiga huruf berikutnya itu adalah untuk si grup. Nah, si grup ini tadi kan saya meminta untuk dia tuh hanya bisa read dan execute. Berarti dia di sininya read R, karena dia tidak bisa write, berarti di sini di strip. Lalu dia hanya terus dia bisa execute, berarti di sini X. Nah, yang 3 terakhir ini untuk grup untuk order. Nah, di order itu tadi saya ingin dia itu hanya bisa read dan execute. Berarti sama ya. Di sini dia R min X gitu. Seperti itu bacanya. Oke, mungkin itu saja
yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.